Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Ega Mustika. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4, kelas 4D. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Baiklah, yang pertama yaitu layanan orientasi, di mana layanan orientasi ini adalah layanan yang memungkinkan peserta didik untuk memahami lingkungan yang baru, seperti lingkungan sekolah dan lingkungan objek-objek yang dipelajarinya, untuk mempermudah dan memperlancar peserta didik dalam memahami lingkungan tersebut sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun, setiap awal semester. Tujuan dari layanan orientasi ini adalah agar membantu peserta didik dalam beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru tersebut secara memadai, dan juga berfungsi sebagai pencegahan dan pemahaman. Yang kedua, yaitu layanan informasi. Layanan informasi ini adalah layanan yang memungkinkan setiap peserta didik menerima dan memahami materi sesuai dengan informasi yang diperolehnya, seperti informasi belajar, pergaulan, karir maupun pendidikan lanjutan. Tujuan dari layanan informasi ini adalah agar membantu peserta didik untuk mengambil keputusan sesuai dengan informasi yang diperolehnya, baik dalam bidang pribadi, sosial, karir, berdasarkan informasi yang diperoleh secara memadai. Yang ketiga, yaitu layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten ini adalah layanan yang memungkinkan setiap peserta didik mengembangkan kebiasaan yang baik dalam penguasaan kompetensi yang dimilikinya, dan juga berdasarkan aspek-aspek lainnya. Tujuan dari layanan ini adalah sebagai untuk peserta didik mengembangkan kompetensi yang dimilikinya. Layanan ini juga berfungsi sebagai layanan pengembangan. Yang keempat, yaitu layanan penempatan dan penyaluran. Layanan ini adalah layanan yang memungkinkan setiap peserta didik menerima penempatan dan penyaluran, seperti di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan atau program studi, kelompok magang, kelompok ekstrakurikuler, dan lainnya. Tujuan dari layanan penyaluran dan penempatan ini adalah agar setiap peserta didik mampu mengembangkan setiap bakat, minat, dan potensi yang dimilikinya. Jadi layanan ini adalah berfungsi sebagai pengembangan. Yang kelima, yaitu layanan konseling perseorangan. Layanan konseling perseorangan ini adalah layanan yang memungkinkan setiap peserta didik menerima bimbingan secara perseorangan atau tatap muka, untuk menyelesaikan masalah yang dimilikinya dan untuk perkembangan dirinya. Jadi tujuan dari layanan ini adalah untuk menyelesaikan masalah dari perseorangan tersebut. Yang keenam, yaitu layanan bimbingan kelompok. Jadi, layanan bimbingan kelompok ini yaitu layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok untuk membahas suatu pokok-pokok permasalahan tertentu untuk menunjang pemahaman dan pengembangan kelompok sosial. Jadi, maksud dari layanan kelompok ini adalah sebagai fungsi pemahaman dan pengembangan. Yang ketujuh, yaitu layanan konseling kelompok, di mana layanan ini adalah layanan yang memungkinkan setiap anggota kelompok mengentaskan masalah pribadi yang dimilikinya. Jadi maksud dari layanan ini adalah setiap anggota kelompok memiliki kesempatan untuk menyelesaikan masalah pribadi yang dimilikinya. Fungsi layanan ini adalah sebagai pengentasan advokasi. Yang kedelapan, yaitu layanan konsultasi. Layanan konsultasi ini adalah layanan yang memungkinkan setiap peserta didik atau pihak lain untuk memperoleh wawasan, pemahaman, atau cara-cara lain yang perlu digunakan untuk menangani kondisi atau permasalahan pribadi yang dimilikinya. Yang kesembilan, yaitu layanan mediasi. Layanan mediasi ini adalah layanan yang membantu setiap peserta didik menyelesaikan permasalahan atau membantu peserta didik memperbaiki hubungan antar mereka. Mungkin itulah tadi sedikit materi yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.